Oke, halo semuanya. Gimana nih kabarnya sekarang nih? Aku lihat-lihat kalian semangat semua nih buat hari ini. Karena kita nih hari ini mau ngapain sih? Hari ini kita itu bakalin ngobrol Asus nih. Bukan Asus elektronik ya, tapi ngobrol asik tapi serius. Gitu. Kali ini tentu saja ngobrolnya itu bukan aku sendiri, nggak ngobrol sendiri tentunya aku. Aku ditemani sama teman-teman kelompok aku di sini. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Aslami Al-Kautsar dengan NIM 140 120 4142. Lalu ada kawan saya, silakan memperkenalkan diri semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Fabana dengan NIM 140 120 1196. Perkenalkan, nama saya Nisa Arifah Mulyana dengan NIM 140 120 4230. Halo, nama saya Nahda Alia dengan NIM 140 120 4359. Perkenalkan, nama saya Aini Nitias Gasani dengan NIM 140 120 0128. Perkenalkan, nama saya Rafael Sutanto dengan NIM 140 120 4498. Perkenalkan, nama saya Noval Muhammad Alam dengan NIM 140 120 4291. Oke, kan kita sudah kenalan semua nih. Kawan-kawan saya akan menemani saya ngobrol Asus pada hari ini. Ngobrol asik tapi serius gitu kan. Serius itu bukan berarti ngobrolnya kita hari ini bakal nggak asik, kaku, cringe gitu kan. Serius itu berarti pembahasan kita pada hari ini itu cukup serius karena pembahasan kita pada hari ini itu adalah kebijakan fiskal. Sebelum kita kenalan sama kebijakan fiskalnya, kita terlebih dahulu harus mengerti, harus kenalan dulu sama fiskalnya itu sendiri. Jadi fiskal sendiri itu digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bentuk pendapatan pemerintah yang berasal dari masyarakat. Pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negara. Kan kita udah kenalan kan sama fiskalnya ini, lalu kita kenalan sama kebijakan fiskalnya. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran anggaran atau pendapatan yang dikeluarkan pada program tertentu. Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam negara. Kan kita udah kenalan nih sama fiskal, sama kebijakan fiskal. Kali ini kita bakal kenalan sama kebijakan fiskal lebih jauh lagi. Kali ini kita akan kenalan kebijakan fiskal dari segi teori. Silakan kawan saya yang akan menjelaskan yang bernama Hanif. Silakan Hanif. Ya, oke. Jadi saya akan menjelaskan nih, apa sih kebijakan fiskal secara teori. Nah, kalau secara teorinya sendiri, fiskal itu dibagi menjadi 3. Ada fiskal yang sengaja. Nah, fiskal yang disengaja itu kebijakan fiskal yang dibuat untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi APBN. Nah, jadi manipulasi APBN itu pakai 3 bentuk. Pertama, dengan cara merubah sistem pemerintah atau sistem pengeluaran pemerintah. Terus yang kedua, membuat perubahan pada sistem pengumpulan pajak. Terus yang ketiga, membuat perubahan pada kedua sistem, yaitu sistem pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak. Oke, jadi yang kedua itu ada kebijakan fiskal nggak disengaja. Kebijakan fiskal yang tidak disengaja itu dilakukan ketika ada fluktuatif bisnis yang nggak stabil. Jadi misalkan ini, pemerintah itu kan pendapatannya dari pajak BUMN. Nah, kalau misalkan BUMN bisnisnya nggak stabil, secara otomatis pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dalam upaya menstabilkan bisnis tersebut. Nah, caranya sendiri itu dengan cara proposal, pajak agresif, harga minimum, dan asuransi pengangguran. Terus ada lagi yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini, kebijakan fiskal fungsional, yang mana kebijakan ini itu diperuntukkan supaya meningkatkan kesempatan kerja. Nah, caranya yaitu melakukan pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah, serta pertimbangan akibat secara tidak langsungnya terhadap pendapatan pemerintah itu sendiri. Oke sih, itu secara teorinya. Oke, kan kita udah tahu nih pengertian dari fiskal, pengertian dari kebijakan fiskal dari segi teori. Kali ini kita akan kenalan lebih jauh lagi dengan kebijakan fiskal, tapi dari jumlah in and out-nya.
Kali ini akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama Nisa. Silakan Nisa. Oke. Jadi kebijakan fiskal dari jumlah in and out itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kebijakan fiskal seimbang. Kalau kebijakan fiskal seimbang ini, kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Ada juga dampak positif sama negatifnya. Kalau positifnya itu, negara tidak perlu meminjam sebuah dana. Terus, negatifnya itu, kondisi perekonomian akan terpuruk bila ekonomi negara dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Lalu yang kedua, ada kebijakan fiskal surplus. Kalau kebijakan ini, jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan pengeluaran. Keuntungannya itu, kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. Lalu yang ketiga, ada kebijakan fiskal defisit. Kalau yang defisit ini kebalikannya dari surplus, jadi pengeluaran itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan. Sama halnya kayak kebijakan fiskal seimbang, kebijakan ini juga ada dampak positif sama negatifnya. Kalau positifnya, untuk mengatasi kelusuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan untuk negatifnya, negara selalu dalam keadaan defisit. Lalu yang terakhir ada kebijakan fiskal dinamis, yaitu kebijakan ini menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Segitu aja untuk kebijakan fiskal dari jumlah in dan out-nya. Ngomong-ngomong tentang kebijakan fiskal, sebenarnya tujuan dari kebijakan fiskal ini sebenarnya apa sih? Tujuan dari kebijakan fiskal ini akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama Nada Alia. Silakan Nada. Nah, selanjutnya apa sih tujuan kebijakan fiskal? Tujuan kebijakan fiskal yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu negara menjadi tujuan dari diberlakukannya kebijakan fiskal ini. Saat perekonomian meningkat, maka perkembangan bisnis semakin nyata dan masyarakat akan memperoleh pendapatan yang tinggi pula. Pendapatan masyarakat yang tinggi menjadi tolak ukur kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Yang kedua, adanya mencegah pengangguran. Pencegahan terhadap terjadinya pengangguran merupakan tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan ini. Pengangguran akan menyebabkan tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional yang tinggi. Yang ketiga, ada stabilitas harga. Tujuan dari penerapan kebijakan fiskal ini adalah mempertahankan harga umum pada tingkat yang layak. Jika harga umum turun secara tajam, maka akan mendorong timbulnya pengangguran, karena sektor usaha kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Sebaliknya, jika harga-harga yang naik tajam dan terus meningkat, maka memberikan dampak yang baik bagi perekonomian. Segitu yang saya sampaikan tentang tujuan kebijakan fiskal. Oke, gimana? Sekarang udah tahu kan tujuan dari kebijakan fiskal itu apa? Sekarang kita akan membahas tentang jenis dari kebijakan fiskal itu sendiri yang akan dibawakan oleh Aini. Silakan Aini. Nah, kebijakan fiskal itu punya dua jenis. Yang pertama ada ekspansif. Kebijakan ini biasanya digunakan saat negara mengalami resesi atau deflasi, atau yang bisa dibilang turunnya harga-harga, yang cukup serius untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan melakukan penurunan pajak atau membelanjakan uang dalam jumlah besar atau keduanya. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih banyak memegang uang dan membelanjakannya guna untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada kontraksional. Berbanding terbalik dengan ekspansif, kebijakan kontraksional dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Inflasi atau meningkatnya harga-harga secara tajam yang terlalu tinggi akan berdampak buruk bagi negara. Kebijakan kontraksional dilakukan dengan memotong pengeluaran negara dan meningkatkan pajak. Kan kita sudah kenalan dengan kebijakan fiskal dari pengertian sampai jenis dari kebijakan fiskal itu sendiri. Kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen apa aja yang ada di dalam kebijakan fiskal itu yang akan disampaikan oleh Rafa. Silakan Rafa. Kebijakan fiskal atau fiskal policy itu mempunyai 4 komponen. Yang pertama adalah kebijakan perpajakan. Pajak sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar. Penetapan kebijakan ini bertujuan menjaga pajak progresif melalui keputusan pemberlakuan pajak. Menaikkan tarif pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa dan akan menurunkan produksi dan investasi. Sebaliknya, jika tarif pajak diturunkan, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk membelanjakan uangnya untuk meningkatkan inflasi. Yang kedua adalah kebijakan pengeluaran.
Kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal dilakukan untuk membayar kewajiban negara beserta bunganya. Yang ketiga adalah kebijakan investasi dan disinvestasi. Agar pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan. Pada beberapa tahun belakangan, arus modal internasional semakin meningkat dan memberikan dampak yang cukup besar. Melalui arus modal internasional, ekonomi domestik dapat diintegrasikan secara baik dan secara ekonomi global. Yang keempat adalah pengelolaan utang atau surplus. Apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar daripada anggaran dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami defisit. Pembiayaan terhadap defisit atau kerugian dilakukan dengan melakukan pinjaman dari pihak asing atau dalam cetak uang. Itu dari komponen-komponen tentang kebijakan fiskal. Oke, ini sekarang ngomong-ngomong tentang kebijakan fiskal nih, pastikan kebijakan fiskal itu punya dampak buat lingkungan sekitar. Aku mau tanya nih sekarang, jadi kebijakan fiskal ini dampaknya dalam bisnis itu apa sih? Aku mau tanya nih ke Alam nih. Oke, jadi dampak kebijakan fiskal dalam bisnis adalah secara tidak langsung kebijakan fiskal berpengaruh terhadap bisnis, yaitu dalam hal pajak. Kenapa demikian? Karena salah satu sumber pemasukan pemerintah berasal dari pajak, termasuk pajak bisnis. Alhasil, demi bisa membayar pajak kepada pemerintah, pebisnis menaikkan harga produk yang dijual. Adapun kekurangan dan kelebihan dari pengaruh kebijakan fiskal dalam bisnis, yaitu kelebihannya adalah membantu bisnis karena sifatnya yang parsial. Contoh, pada masa pandemi seperti ini, bisnis menjadi lemah. Perlu kebijakan fiskal untuk mempermudah ekspor, mengurangi tarif impor, memberikan subsidi, serta sebagai peringan pajak. Adapun kekurangannya adalah bisnis tidak kompetitif karena hanya mengikuti kebijakan pemerintah. Seperti itu, Alka. Oke, pembawaan dari Alam itu merupakan akhir dari pertemuan kita hari ini. Ngobrol-ngobrol kita hari ini disudahi dari penjelasan dari Alam. Kita bakal lanjut ngobrolnya dengan topik yang lain di suatu saat nanti. Mungkin itu saja dari kami dan teman-teman kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.